Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tuhan kita sangat luar biasa, amin. Dia Allah yang terus menyertai setiap langkah kita. Bapak Ibu Saudara,
Saya pernah punya pemikiran yang agak-agak wild sedikit. Saya yakin Musa tidak pernah tahu bahwa di depannya nanti laut akan terbelah. Daniel tidak akan pernah menyangka dia akan keluar hidup-hidup dari gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah mengira kalau mereka bisa berjalan di tengah dapur api dan keluar tidak terbakar sedikit pun. Tapi satu hal yang pasti, mereka percaya bahwa Allahnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi kendala dalam kehidupanmu? Sepertinya mungkin semua jalan tertutup, tidak ada jalan keluar. Tapi ada Tuhan yang membuat mujizat yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Oleh sebab itu mari hari ini kita tetap percaya, yakin bahwa Allah yang terus menyertai kita, Dia adalah pembuat mujizat yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Biar hari ini Tuhan, di dalam setiap kelemahan kami mau katakan bahwa Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Kami punya Allah yang besar, melampaui setiap pergumulan kami. Engkau Allah yang membuat mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama dengan yakin, dengan imanmu nyatakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu sempurna buat setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Kami berserah ya Tuhan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau yang membelah laut ya Tuhan, membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi dalam hidup kami. Kuasa-Mu Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat
yang membelah laut. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Hidupku yang buka jalan bagiku, Kau membuat. Mari lebih yakin nyatakan. Yang membelah laut, yang terungkap yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku. Kau pembuat. Boleh sambil angkat kedua tangan nyatakan. Yang membelah laut, yang mustahil pun pasti terjadi ya Tuhan. Karena kuasa-Mu yang sempurna buat setiap kami. Allah yang memegang hidup kami. Sungguh Kau pembuat mujizat sejati dalam hidup ini. Mari sama-sama nyatakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat. Mari sekali lagi nyatakan. Setiap pada yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang buka jalan bagiku. Kau membuat Engkau pembuat mujizat yang sejati ya Tuhan. Mujizat sejati Kau membuat mujizat sejati. Allah yang terus menyertai, yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kuasa-Mu sempurna bagi kami. Apapun yang terjadi, kami mau terus percaya Kau Allah yang selalu melakukan yang terbaik bagi kami. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari lebih lagi nyatakan El Shaddai. Engkau besar Tuhan, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkat-Mu melimpah buat setiap kami. Melimpah, El Shaddai. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah El Shaddai. Sorakan haleluya. Haleluya. Kami akan terus bersorak-sorai sebab kebaikan-Mu sempurna buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. GPI PRJ sekali lagi Shalom. Shalom. Berapa banyak yang hari-hari ini menyaksikan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Boleh sama-sama sorakan. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kuasa-Mu telah terbentang sepanjang sejarah manusia. Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Dulu
Hidup kami penuh dengan mujizat dari Tuhan Yesus. Sama-sama. Kau Alfa Omega. Kau luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Luar biasa. Perbuatanmu heran. Dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran. Dulu sekarang selamanya. Sama-sama sorakan. Terus bertepuk tangan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Di setiap kami yang merindukan mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan, lakukanlah lagi. Di setiap kami Tuhan Yesus, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidup kami penuh dengan mujizat dari-Mu Tuhan Yesus. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama sorakan haleluya. Yang percaya bahwa kuasa Tuhan nyata, sorakan amin. Sorakan amin. Haleluya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu besar Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ini hati kami Tuhan, Kau yang bersuka untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama berdiri nyatakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh. Di bawah siapa? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi nyatakan. Bila
lagi, lebih semangat nyatakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Sambil tepuk tangan untuk Tuhan. Mendalam Yesus Tuhan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kami bersuka atas namamu Tuhan Yesus, Raja segala raja. Mari sama-sama yang bersuka sama haleluya. Amin. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak buat ibadah pada pagi hari ini. Saat ini kami membawa Pilkada 27 November Tuhan. Biar semua berjalan dengan baik, lancar, aman dan tertib Tuhan. Dan terpilihnya pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan, yang memiliki integritas, yang mau bekerja untuk membangun setiap daerahnya untuk kepentingan masyarakat setempat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan, dan setiap kabinet yang telah tersusun Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kerjasama yang baik Tuhan untuk membangun bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju Tuhan. Dan akan terjadi terobosan-terobosan yang baru atas bangsa kami Indonesia di dalam segala bidang yang ada Tuhan. Dan Kau berkati kesehatan mereka Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau berkati juga para pemimpin rohani kami, Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati pelayanan mereka. Ada pengurapan Allah turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam pelayanan mereka akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah era Pentakosta ketiga, di mana akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang besar-besaran terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati pengembalaannya untuk membawa umat Tuhan menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki karakter Kristus. Tuhan juga berkati keluarga besarnya, semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk generasi Yeremia, generasi yang dibangkitkan, generasi yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan yang melakukan kehendak Bapa di surga, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Masa depan yang terbaik Kau berikan kepada generasi Yeremia. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Baik, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Ada di tengah, selamat datang di GBI PRJ. Apakah ada lagi? Baik, bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang terlihat di depan layar. Dan saat ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk tim multimedia dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 10 November 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Dr. Cici Nugraha.
GBI PRJ Mendaran pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh pendeta Akun. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Tom Yam Service. Sehubungan dengan ibadah ucapan syukur 27 Anniversary and Christmas Celebration of GBI PRJ pada hari Minggu 8 Desember 2024 dengan tema Christ for All yang diadakan 4 kali ibadah yaitu pada pukul 8, 11, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Bagi jemaat yang memiliki KKJ mendapatkan prioritas utama untuk dapat booking tiket via website www.gbprj.org mulai pada hari Selasa 5 November 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bukti booking dalam bentuk QR dapat ditukarkan tiket pada hari Minggu 10 November 2024. Dan bagi jemaat yang belum memiliki KKJ, maka tiket dapat langsung diambil di kaunter depan pada hari Minggu 10 November 2024. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini juga, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat ikut ambil bagian dalam bentuk paket sponsorship. Untuk info lengkap dapat menghubungi kaunter di depan. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 27 Oktober sampai dengan 4 November 2024 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyadari dan kami mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup setiap kami, Tuhan Yesus. Pada saat kami merasa hidup begitu sulit, hidup begitu susah, kami tetap percaya bahwa ada satu pribadi yang sanggup menolong setiap kami. Saat kami merasa kami tidak mampu, tapi tetap ada Yesus yang berjalan bersama setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Di setiap kami yang percaya Tuhan bahwa ada mujizat yang Kau kerjakan dalam hidup setiap kami, Tuhan Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus
percaya. Sampai detik ini kami masih percaya Tuhan Yesus. Dan kami akan selalu percaya penuh Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Aku percaya. Sungguh kami percaya. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hebat. Telah dikerjakannya. Ada mujizat. Oh, aku percaya dengan iman kami Tuhan. Dengan segenap hidup kami menyatakan kami percaya Tuhan Yesus. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sungguh Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan pada saat kami bangun tadi pagi. Kami masih boleh mendapatkan diri kami hidup. Anugerah yang terbesar yang kami terima hari ini. Bahkan lebih dari itu, kami akan mendapatkan sebagian daripada firman-Mu berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Tuan rumah juga di sini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita. Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam surat Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 bagian B saja terlebih dahulu. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari sana. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama.
Dapat semua? 1, 2, dan 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada firman yang mengatakan bahwa orang benar itu akan hidup oleh imannya. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan, Yakobus mengatakan bahwa bila dengan yakin didoakan, itu menandakan tentang bagaimana seorang benar itu hidup di hadapan Tuhan, Ustaz. Ya, apalagi kalau bukan karena iman kita. Iman yang sebenarnya kita belum melihat, tapi harus percaya. Iman yang kita harapkan segala sesuatu yang kita harapkan, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa harapan itu tidak akan pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya hanya ingin mencoba tentang apa sih definisi daripada orang benar itu. Kenapa? Karena kita tertarik untuk melihat seberapa jauh kebenaran yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa hidup ini selamat karena anugerah Tuhan. Kita juga percaya bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena kasih Tuhan yang membuat saya dan Anda diselamatkan. Tetapi ketika Alkitab menyentuh, bahkan menyebut satu kata itu, righteous, maka sesungguhnya itu harus menjadi satu pegangan juga dalam hidup kita. Bahwasanya orang yang sudah diselamatkan, telah diselamatkan, itu juga harus menghasilkan buah-buah keselamatan. Amin, saudara. Ya. Anda selamat, Anda sudah diselamatkan. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda selamat? Bagaimana saya atau orang lain di luar sana ketika Anda menawarkan keselamatan? How do we know, atau apa yang harus mereka bisa pegang dan lihat? Beberapa hari yang lalu saya jumpa dengan teman saya dan minta diperkenalkan dengan teman saya yang lain, dan dia berjumpa. Dan teman saya yang satu bilang bahwa Anda perlu surat ini. Dan orang ini bilang, ya saya mau dapatkan itu proyek, tetapi bisa nggak Bapak bantu saya sedemikian rupa? Dan Bapak ini bilang, saya bisa bantu selama Bapak dan Ibu memberikan saya surat ini. Surat yang menyatakan bahwa Anda itu betul-betul bonafit, Anda itu betul-betul capable, Anda itu betul-betul punya sesuatu yang saya bisa pegang dan saya berikan kepada perusahaan atau bank yang bersangkutan. Dari sana saya bisa melihat begitu, bahwasanya di dunia saja diperlukan hal seperti itu, saudara. Tentang sesuatu yang sahih, sesuatu yang sifatnya nyata gitu loh. Kalau bicara tentang iman, ya, Anda lihat ada dasar dan bukti yang bicara harapan dan bicara yang tidak kita lihat. That's faith. Tetapi kalau kita bicara tentang iman yang dipraktekkan, saudara, maka tentunya orang ingin lihat sesuatu yang nyata gitu loh. Saya kasih hal sederhana. Saya diundang ke tempat ini untuk menyatakan tentang firman Tuhan. Tetapi ada hal yang lebih jauh lagi, bahwasanya setidaknya apa yang saya katakan itu at least terjadi dalam hidup saya. Bahkan itu perlu bukti-bukti nyata gitu. Sehingga akhirnya apa yang saya katakan itu tidak kering. Yang saya katakan itu bukan hanya jargon-jargon saja, tetapi
ada bukti, ada dasar yang saya bisa perlihatkan itu. Nah, kalau Anda lihat di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, Yakobus dengan gamblang, dengan tulus, dengan kebenaran dia nyatakan bahwa kalau saya dan Anda berdoa, maka terlebih dahulu prepare, sediakan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh yang di hadapan Tuhan itu setidaknya dibenarkan. Kenapa demikian? Karena setidaknya orang-orang yang percaya itu mendapatkan hasil juga yang nyata dari Kristus. Satu hari kan Yesus pernah berkata, dosamu sudah diampuni. Orang-orang Farisi terus berkata, enak aja kau ngomong seperti yang itu. Siapa engkau? Gitu. Karena bagi mereka itu absurd, sudah. Bagi mereka itu sesuatu yang sifatnya hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Dan Yesus mengerti. Yesus tahu tentang hati mereka dan Yesus berkata, mana yang lebih mudah bagimu? Menyatakan dosamu diampuni atau yang seperti ini? Angkat tilammu, berdirilah, dan berjalan. Dan orang ini bangkit, mengangkat tilam dan berjalan, seorang lumpuh. Saya mau katakan buat Anda bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar menyatakan dalam bentuk kata-kata dan kata-kata, sudah. Tetapi saya kenal banget Anda. Kenapa demikian? Karena sifat kita sama. Kita ingin melihat bukti yang nyata gitu loh. Dan Tuhan kita itu bukan hanya cuman yang berteori, sudah. Yesus bukan hanya menyatakan dan memperkenalkan kerajaan Allah yang sifatnya tidak kelihatan, walaupun itu adalah sesuatu yang sangat esensial, tetapi juga dibarengi dengan bukti-bukti yang nyata. Kalau harus jadi hamba Tuhan harus begini loh. Jadi pemimpin tuh harus begini. Dipraktekkan oleh Yesus. Dia tidak berzina, sudah. Halo. Dia tidak melakukan hal-hal yang terkutuk. Dia tidak memperkosa. Dia tidak mengambil bagian orang lain. Dan hidupnya itu menjadi role model. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Anda bisa lihat bagaimana 12 murid itu mau mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. You know why? Karena mereka lihat, bukan hanya teori, tapi mereka lihat di hadapan mata mereka bahwa inilah Tuhan yang hidup ini. Dan hari ini, saya dan Anda juga should live, hidup seperti itu. Amin, saudara. Udahlah, sekarang kita nyatakan itu dalam terang. Udah tidak harus disembunyikan, nyatakanlah dalam terang. Maka Yakobus itu guarantee setiap doa kita itu besar kuasanya. Whatever you ask. Yesus bilang itu. You know why? Karena dia punya kuasa itu baik yang di sorga, yang belum kita lihat maupun yang di muka bumi. Saya dan Anda bisa tarik itu kuasa yang sorga itu jadi dalam kehidupan sehari-hari hidup dengan kuasa itu. Nah, sekarang kita masuk di dalam what is the meaning of the righteous itself. Nah, mari kita lihat yang pertama, saudara. Saya ingin mengajak Anda untuk juga melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-15 atau pasalnya yang kelima, saudara. Ayatnya yang ke-13. Yuk, kita boleh baca bersama-sama. Apa ini Pak menerangkan tentang ayat ini? Untuk membuktikan bahwa perkataan Tuhan itu sangat mendukung tentang orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu. Amin, saudara. Ya, yuk baca sama-sama. Mazmur pasalnya yang kelima ayat 13. 1, 2, dan 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin, saudara. Saya bukan ingin atau menafikan diri tentang orang-orang yang hidup di dalam kesusahan. Nanti Anda klik aja itu kata benar, maka akan timbul
banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang be righteous, menjadi orang yang benar. Saya tidak juga menyatakan bahwa kita sudah hidup benar atau saya hidup benar, tapi setidaknya dibenarkan oleh Tuhan. Dan dia suka dengan orang-orang yang hidup benar, karena dijamin oleh firman Tuhan, engkau yang memberkati orang benar. Amin, saudara. Hidupmu diberkati. Enggak ada cerita itu meminta-minta, saudara. Ya kan? Tapi aku tidak pernah melihat, katanya, anak cucu orang benar itu ditinggalkan, saudara. Bahkan meminta-minta. Dan Alkitab jamin itu keturunannya. Setidaknya Abraham, Ishak, Yakub itu bicara tentang kakek, bapak, dan juga anak. Dan ini bicara juga tentang anak-anak kita. Ini bicara juga tentang cucu-cucu kita. Selebihnya dari itu mungkin saya dan Anda sudah tiada gitu. Tapi setidaknya itu yang ada di otak dan pikiran kita. Bahwa keturunan kita yang kita kenal dan kita masih hidup, mereka diberkati. You know why? Karena ada Anda sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, seperti apa orang yang benar itu di hadapan Tuhan? Mari kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, coba Anda lihat di dalam Mazmur 112. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini satu referensi bagi kita. Jadi satu reward yang sudah dinyatakan dalam bentuk kata-kata perkataan Tuhan. Yang pasti itu benar, tidak pernah salah. Ayo baca sama-sama Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya beri satu emphasizing atau saya beri penekanan tentang orang yang benar itu hidupnya bahagia. Setuju, saudara? Ya. Orang yang benar itu hidupnya apa, saudara? Bahagia. Ya, baca sama-sama. Dari ayat yang pertama, 1, 2, dan 3. Haleluya, ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar, apa saudara? Akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin, saudara. Jadi kalau ada seseorang bilang, Pak, saya hidup susah, saya enggak menolak. Di rumah saya selalu terbuka untuk orang-orang yang ingin counseling, untuk sharing. Saya prefer, saya lebih suka untuk mereka bisa datang ke rumah saya, atau setidaknya tidak harus saya jauh-jauh mengunjungi mereka. Ya, ada beberapa orang di sini juga yang pernah atau sering ke rumah saya, dan akhirnya mereka setidaknya mendapatkan hal yang baik. Dan selalu saya kemukakan hal ini, bahwa Anda harus hidup gitu, be righteous. Anda hidup benar. Ada teori yang menyatakan sekali selamat, tetap selamat. Saya percaya itu. Tapi ada juga yang berkata bahwa kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya juga percaya itu. Dan saya tidak mau memisah-misahkan itu. Dua-duanya benar. Jadi saya menyatakan satu konsekuensi dalam hidup saya, bahwa saya selamat karena Tuhan. Dan karena saya sudah diselamatkan, saya juga harus menghasilkan buah-buah keselamatan itu. That's the point. Jadi kalau hari ini kita ingin membahas seperti apa orang benar according to the Bible, maka hal yang pertama yang muncul dan keluar adalah takut akan Tuhan. Amin, saudara. Alkitab menjelaskan takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan satu relevansi yang kuat di dalam kehidupan, kenapa ya aku begini, kenapa aku begitu ya, sehingga setidaknya ada contoh dalam kehidupan kita, namanya Salomo, raja juga yang besar di Israel. Dan Alkitab katakan dia nggak minta apa-apa, ya, except dia minta wisdom. Dan akhirnya Alkitab juga menerangkan, dan dia tahu persis, sehingga akhirnya di dalam kebenaran firman Tuhan kita kenal itu, bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Amin, saudara. Bagi saudara yang ingin mendapatkan satu jalan keluar gitu, gimana sih supaya hutangku ini terbayar, sedangkan saya punya penghasilan cuma segini, dan saya sudah hidup dengan pinjol, kok pinjol dihidupi gitu, saudara. Saya sudah ke kanan dan ke kiri,
Ada puluhan, sekarang ratusan nih orang ngomong tentang pinjol Pak. Saya terlibat, saya terjerat pinjol. Dan akhirnya bagaimana Pak, tolong doakan supaya saya bisa membayar hutang saya, pinjaman pinjol saya. Dan saya kemukakan ayat ini bahwa engkau harus hidup benar. Dan orang yang hidupnya benar di hadirat Tuhan adalah orang-orang yang memiliki satu rasa takut akan Tuhan. Kemanapun Anda pergi, Anda harus punya prinsip itu, Saudara. Hidupku dilihat Tuhan. Setuju, Saudara? Apa-apa yang aku kerjakan Tuhan nilai. Ini kalau kita bicara tentang bahagia. Tadi kan saya bilang ya, bahagia itu orang benar. Terus kalau ada orang berkata, kok saya nggak bahagia? Jangan-jangan muncul kalimat ini. Jangan-jangan kata benar di dalam hidup kita itu masih jauh. Dan interpretasi daripada kata benar itu adalah, apakah saya dan Anda sudah hidup takut akan Dia? Mau bohong kayaknya, aduh. Kalau Anda tanya kok Tuhan gak tegur, itu tuh rasa itu yang di dalam. Yang suka, aduh. Tuhan sudah kasih itu. Tuhan sudah kasih batasan itu. Saya juga sering rasakan itu. Saya pikir itu hanya sebuah rasa, tapi tidak. Itu adalah satu batasan yang Tuhan berikan. Itu adalah Roh Allah sendiri yang diam di hati saya yang terdalam, yang diam di seluruh tubuh, jiwa dan roh kita. Ayo belajar untuk takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu Alkitab juga katakan dalam kebenaran firman Tuhan itu suci. Amin, saudara. Jadi orang yang suci pasti dia takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya suci. Suci. Jadi ngapain sih gitu kita pelayanan tapi nggak suci? Seorang hamba Tuhan juga yang suka khotbah di sini pernah juga bertanya kepada saya, Bang, Kak, apa sih kunci sukses abang sebagai hamba Tuhan? Dan saya mulai berkata dengan sederhana, jaga hatimu. Jadi hati itu harus suci. Dan orang yang memiliki hati yang suci pasti hidupnya harus dibenarkan oleh Tuhan. Dan kalau dia sudah dibenarkan, ujung-ujungnya dimulai dengan kata, dia takut akan Tuhan. Dia takut untuk melakukan kejahatan. Oleh sebab itu seorang Ayub dikatakan dia adalah pribadi yang menjauhi kejahatan. Dan Alkitab katakan dia orang yang jujur. Ya, selalu takut untuk melakukan kebohongan demi kebohongan. Karena Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Nggak mungkin dari roh yang sama gitu keluar terus kebenaran dan juga kebusukan. Nggak mungkin. Dan saya mau katakan buat saudara bahwa, dan juga kepada diri kita sendiri bahwa takut akan Tuhan itu indah. Takut akan Tuhan itu sangat menyenangkan. Tadi pagi saya ngomong dengan adik kandung saya, kemanapun Anda pergi ya, being favored, well favored. Amin, saudara. Itu saya dapatkan di dalam kisah Yusuf. Well favored, sangat dikenan. Kemanapun Anda pergi itu jalan terbuka. Orang-orang lihat saudara tuh, aduh kayaknya orang ini cocok deh. Kayaknya gue nyaman. Ketika Anda berbicara, kayaknya gue nyaman ngomong sama dia. Dan waktu Anda keluar, dia bisa ngomong sama istri atau istrinya bisa ngomong sama dia atau anak-anaknya atau orang tuanya. Gue nyaman ya. Itu orang apa ya? Dia jujur ya, dia terbuka banget. Dia tuh gak neka-neko. Itu yang dipikirkan oleh mereka. You know why? Karena Anda takut akan Tuhan. Itu terlihat dalam kehidupan. Sehingga akhirnya ketika Anda ingin mendapatkan atau membayar pinjol Anda, ya jalanannya terbuka gitu. Orang sudah suka sama Anda, sudah seneng sama Anda. Gimana? Jangankan pinjol, seumur hidupmu akan diberkati. Belajar untuk takut akan Tuhan. Amin. Pada saat mau pelayanan gitu, tahu memperbaiki diri gitu. Aduh, nggak boleh lagi nih aku begini. Ngapain nih aku bohong-bohong? Sisi lain aku pelayanan, sisi lain hidupku jadi huru hara di belakang. Aku selingkuhan, nggak takut ya kan Tuhan. Hati-hati loh.
Ada teman saya sekarang dirawat di rumah sakit. Saya pernah cerita sama Anda? Rasanya belum ya. Kemarin seorang teman, dia adalah seorang asisten dari pejabat tinggi di Indonesia. Dia telepon istri saya dan bilang, Bu, tolong teman saya. Kenapa? Teman saya, Bu, lagi makan sama dia. Makan, santai, ketawa, bahkan lagi mau masuk ke bicara tentang kabinet ini. Jadi artinya sebelum tanggal 20 atau sekitar itu. Terus dia bilang sama istri saya, Bu, tolong dong, kenapa? Ini teman saya lagi makan di restoran. Orang ini seorang cukup petinggi gitu. Tapi bukan itu yang saya mau bahas, dia hamba Tuhan. Dia pembawa firman. Dia pelayan Tuhan. Tiba-tiba makan terus enak gitu, enak. Enak, enggak enak badan, terus muntah-muntah. Muntah-muntah, lama dia jatuh. Di hadapan banyak orang. Dia jatuh, dibawa ambulans, dipanggil ambulans, dibawa ke rumah sakit. Ternyata udah gak sadar. Cek and recheck, ternyata dokter menyatakan bahwa pendarahan otak. Dan dia bilang sama istri saya, tolong Bu. Akhirnya karena dia minta seorang dokter ya, istri saya kenal, bersahabat sama seperti istri saya kenal dengan gembala saudara, seorang dokter. Karena dia minta dirujuk ke sana ya, dan dokter itu sedang ada di Magelang, sudah. Karena Anda tahu bahwa dokter itu sudah dilantik jadi penasehat staf khusus dari presiden. Dan tidak lama dia jawab, ya Bu Pendeta, ada apa? Dia bilang, Dok, tolong Dok, teman saya itu ada di rumah sakit. Bisa nggak minta pertolongan karena pendarahan otak. Dan malam itu juga dipindahkan. Dan dioperasi. Saya tidak bahas hidupnya lebih lanjut, tapi istri saya terus telepon saya. Pak, aku masih ada di sini nih rumah sakit. Jadi aku belum pulang, aku temani. Kenapa? Itu teman kamu punya teman. Kenapa kok tiba-tiba langsung pendarahan otak? Oh ya udah. Nah selama menunggu, tiba-tiba masuklah keluarganya, istrinya. Istrinya masuk, terus teman saya bilang, ini istrinya. Oh. Beberapa lama kemudian masuklah istrinya. Masuk, diperkenalkan, inilah istrinya. Beberapa waktu kemudian masuklah istrinya, diperkenalkan, ini istrinya. Pertanyaannya, berapa istri yang dia punya? Halo? Dan istri saya bilang, Pak, dia hamba Tuhan. Dia pembawa firman, pelayan firman. Maksud saya begini, jangan sampai kita dipermalukan. Ketika perkataan Tuhan berubah menjadi peristiwa. Mulai hari ini, takutlah akan Tuhan. Hamba Tuhan kok enggak takut Tuhan. Gitu. Siapa dong yang dia takuti? Apa yang dia takuti? Saya lihat wajah-wajah di sini yang sangat takut akan Tuhan. Kelihatan dari mukanya ketawa. Atau mungkin dia pelaku, saya nggak tahu. Yang kedua, sehingga akhirnya teman saya bilang, aduh Bu, nyata kacau ya. Jadi melalui peristiwa itu kita bisa tahu, what kind of servant of God. Kadang-kadang kita bilang kan, kenapa begini, kenapa begitu. Hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Hanya Engkau yang tahu jawabannya. Yang kedua, coba Anda lihat dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Samuel 2 ayat 30. Ayo baca sama-sama, Saudara. Ya. Kita akan baca bersama-sama 1, 2 dan 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30, 1, 2 dan 3.
Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang apa saudara? Rendah. Kadang-kadang kita hidup juga seperti itu. Orang yang dibenarkan oleh Tuhan atau orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, setidaknya orang itu bisa menghormati Tuhan. Amin, saudara. Saya awal-awal waktu melayani di sini, terus di pertengahan ya, mungkin kurang lebih beberapa tahun yang lalu ya, saya pelayanan dari tahun 2006 di sini. Sampai tahun 2024, 18 tahun saya ada di gereja Anda. Enggak kemana-mana di sini. You know why? I respect. Hiduplah juga terhormat, saudara. Amin. As a servant of God, sebagai pelayan Tuhan, bahkan kita harus juga bisa menghormati Tuhan. Maafkan saya, di media sosial suka bilang, Tuhan tuh nggak lihat pakaian, Tuhan lihat hati. Who told you that? Saya tidak menjadi masalah kalau Anda datang ke gereja dengan celana pendek, itu hakmu. Enggak jadi masalah juga kalau Anda datang ke gereja karena bukan badan saya dengan pakaian yang sangat minim gitu. Cuman saya sedang berpikir kan ini bukan pantai gitu. Saya cerita sebetulnya agak memalukan, tapi ya saya ceritanya kebenaran. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu, saudara, ya. Waktu saya khotbah tidak seperti ini, tapi khotbahnya dekat, ya. Di depannya itu ada bangku yang dekat dengan saya. Tiba-tiba masuklah seseorang dan duduk di depan. Enggak jadi masalah dia duduk di depan, cuman pakaiannya itu loh yang membuat konsentrasi saya buyar. I'm telling you the truth. Karena diangkat pahanya satu, dia turunin lagi, diangkat lagi. Dan berkali-kali saya lihat segitiga penghaman ada di situ gitu. Dan saya, oh Tuhan, masa saya ngomong ya saudara-saudara, haleluya, ini ada di situ gitu. Jemaatnya cuma satu kotak begini. Ya mau nggak mau kan saya lihat ini. Tapi 3 menit rasanya pahanya pegel terus gitu. Turun lagi, balik lagi, turun lagi, balik lagi. Dan maafkan saya juga gitu. Kan dibuat kancing kan, saya lihat terhitung sampai di sini ada kancing. Kenapa harus sampai 3 kancing, kayak seolah-olah nggak ada kancing, padahal ada kancing. Kan saya juga bisa ngomong, tolong dong ya, tolong biar roh Tuhan nggak buyar di saya gitu. Tiba-tiba saya ngomong, aduh, jadi saya juga nggak bisa ngomong tentang sesuatu yang sifatnya negatif buat dia. Kan nanti dia pikir saya sindir dia. Aduh, sampai saya bilang sama istri saya, aduh ma. Terus istri saya, emang kenapa lo lihat? Ini bagaimana gue nggak lihat? Lo kira gue buta apa? Terus gue harus khotbah ke atas begitu? Dia bilang, mana tuh orangnya? Udah gue usah lihat itu orang cuman, aduh. Ada orang bisa tega gitu ya sama Tuhan ya. Pakaian banyak di rumah loh Pak Bu, dengarkan saya. Kenapa lo harus pakai celana pendek gitu ke gereja? Halo? Tapi begitu ke pesta, saudara, habis tuh pakaian ya. Dari DNG ya, dia pakai tuh. Sampai Versace, itu dia pakai. Sampai Hermes, itu dia pakai ke pesta. Begitu datang beribadah Tuhan Yesus Kristus, dia pakai kaos oblong, pakai celana pendek, pakai topi lagi. Saya tadi mau bilang, Pak, di gereja nggak ada matahari. Dia pakai topi lagi. Aduh Tuhan. Sampai saya bilang nggak hormat. Terus saya pernah cerita mungkin juga di sini. Ibu itu suaminya pakai topi, ibu itu terus tiba-tiba memberikan persembahan. Sekarang kan di media sosial juga suka ngomongin harta terus. Yang anehnya yang diincar gereja terus. Dan dia memberikan persembahan itu 5.000 perak. Hermesnya itu yang paling mahal. Teman-teman saya dan istri saya bilang, Pak itu Hermes kamu tahu nggak itu berapa miliar? Masa sih
tas ada berapa miliar? Dia bilang, ada Pak. Terus saya bilang, lu jangan sampai pernah lu minta tas yang bermiliar-miliar sama gue. Bertobat. Dan itu Pak tahu nggak, dulu 1,5 miliar. Tas 1,5 miliar, saudara. Ya nggak salah sih dengan itu, tapi juga dibarengi juga dengan hormat dong akan Tuhan. Halo, ya masa lo kasih goceng, tasmu 1,5 miliar, nggak nyambung. Kayaknya nggak nyambung gitu. Mana rasa hormat itu? Amin, saudara. Anda sudah diberkati, suaminya itu punya tambang, saudara. Saya mau bilang hati-hati, nanti satu hari kau kena tambang, dijerat oleh tambang. 5.000 lagi, 5.000. Depan saya lihat 5.000 perak. Sedangkan sisi lain istri saya bilang, itu tasnya 1 miliar lebih. Tuhan Yesus. Dia nggak hidup hormat dan hari ini hidupnya hancur, saudara. Hancur. Tidak dihormati orang. Bahkan untuk rumah saja, saudara, dia nggak punya ya rumah yang layak, nggak punya. Saya nggak bilang layak dan pantas, tapi saya mau katakan buat Anda hari ini, Alkitab bilang kalau kau tidak menghormati aku juga tidak akan menghormati engkau. Amin, saudara. Dan saya suka gereja di sini tanpa diperintah itu pastikan ajaran, ya itu sudah berdiri gitu. Lagi penyembahan itu sudah berdiri. Iyalah, jangan banyak-banyak juga duduk, amin, rematik, asam urat, saudara, betul ya? Ada di cabang yang lain. Saya lihat kalau udah pujian penyembahan, padahal udah ditulis itu kita sedang masuk dalam pujian dan penyembahan gitu loh. Dan kita sudah berdiri gitu loh, saudara. Tapi ada beberapa orang yang kadang-kadang bahkan ada beberapa orang yang saya lihat juga waktu itu saya lagi ke WC itu saya balik lagi. Ada udah rebahan, saudara, rebahannya udah 3/4 gitu condong. Itu udah menjelang malam itu artinya, saudara. Saya mau bilang, di mana rasa hormatmu? Amin, saudara. Yuk belajar hormat sama Tuhan, ya. Belajar hormat. Bukan supaya kita dihormati, tapi Alkitab katakan, aku akan menghormati engkau. Dan Anda tahu kalau dia sudah menghormati Anda, segala sesuatu yang menjadi kesenanganmu juga diberikan oleh dia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan 5 menit terakhir, coba kita baca yang ketiga. Selain takut hormat, ya. Coba kita bicara tentang atau baca Yosua 23 ayat 9 sampai 11. Kita baca sama-sama, saudara. Yuk. Atau langsung saja ayat 11. Yuk. Baca sama-sama Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-11. 1, 2, dan 3. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Anda mau sayang nyawa Anda? Amin. Bertekunlah dalam mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Ini menjelang Desember dan kita tahu bahwa kita akan masuk di dalam perayaan dan pesta Natal. Dan saya pernah cerita ketika seseorang mundur sesuai dengan janji dia untuk mengasihi Tuhan dalam bentuk memberikan yang terbaik dan dia mundur dan saya bilang it's okay. Saya hanya cuma beri kesaksian dari kesaksian terdahulu bahwa sejak 18 Oktober itu 2024 segala sesuatu yang menyangkut tentang perayaan pesta Natal kami itu selesai. Dan bukan saya sombong ya, Tuhan memberkati saya. Dan yang kedua, 2 hari yang lalu seseorang telepon istri saya dan bilang, Bu, apa yang saya bisa bantu? Istri saya bilang, enggak tuh suami saya udah selesaikan, Tuhan sudah selesai. Begini Bu, itu kan gedungnya, itu kan tempatnya. Tapi bagaimana dengan sound system? Bagaimana dengan alat-alat musik? Bagaimana dengan berkat buat hamba-hamba Tuhan? Bagaimana untuk singers, pemimpin pujian? Bagaimana dengan dekorasi? Dia ngomong terus nggak ada berhenti. Sampai istri saya seolah-olah bilang terus gitu. Dan dia bilang, iya Bu, itu dia nggak bilang nanti saya tanggung, enggak. Bu, di depan saya, tulis. Istri saya bilang, udah. Dan suami saya juga bilang, udah, tulis. Akhirnya istri saya sesuai dengan tuntutan dia, tulis. Begitu selesai habis dan dia bilang, yuk kita ke bank.
Dan saya akan selesaikan. Langsung saat itu juga. Terus anak saya bilang, Papa hebat ya Tuhan. Dia mengasihi kita, tapi harus ada juga aturannya. Kelihatan kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan pernah ditinggalkan. Pasti. Coba dengan tulus gitu, dengan hati yang baik, murni. Saya bilang, Ma, kan aku bilang nanti bulan Desember. Enggak perlu, kata istri saya. Semuanya udah. Runut, detail. Sampai dekorasi segala macam. Bahkan uang hamba-hamba Tuhan, Natal saya bikin 15 menit hamba-hamba Tuhan. Ya. Dari generasi 30, 40, 50 dan 60. Dan Anda tahulah pasti generasi 60 ya saya gitu. Generasi 50, 40, 30 saya anugerahkan kepada teman-teman sahabat dan anak-anak rohani saya, adik rohani saya. Gimana yang saya lihat satu, Tuhan itu tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala kita doa. Dengan apa lagi kami bisa menceritakan tentang Tuhan. Bahkan mulut kami juga tidak akan cukup untuk menceritakan betapa dahsyatnya Engkau. Luar biasanya. Tidak kelihatan physically, tetapi terlihat di dalam perbuatan dan tindakan yang kami rasakan dan kami terima. Ajar kami untuk setidaknya menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Biar hidup kami takut akan Engkau. Hidup kami selalu menghormati Engkau. Dan hidup kami selalu bisa mengasihi Engkau. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di sini, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Bahkan Engkau berkati keuangan finansial mereka, jodoh, studi, pendidikan, pergaulan, bahkan pelayanan gereja mereka, di mana saja mereka berada. Diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengambil hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan itu sendiri. Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga yang mulia, mati menggantikan kami. Sungguh ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing dari kita introspeksi. Lihat keadaan dirimu. Jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan.
Ampuni kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sikala bala 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 bala. Sikala bala 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 bala. Haleluya Yesus. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan ini. Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati dan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, kita angkat tangan kita di roti dengan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari ucapan syukur. Bilang terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari saudara, terima pertolongan dari Tuhan Yesus. Kasih murah-murah, terima Yesus. Terima Yesus. Pengurapan resultasi yang seutuhnya. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, dan pengharapan yang baru. Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi mereka semua. Tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus. Jauhkan mereka dari serangan si jahat. Engkau juga memberkati keluarga-keluarga di tempat ini. Mari para suami angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja, dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usaha, bisnismu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Para istri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah kehidupanmu, melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan.
Mari anak-anak muda yang belum menikah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian kau melesat kepada kesempurnaan Yesus. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak duniawi Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan. Yang single parent, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang kau perlukan akan dicukupkan Tuhan Yesus. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Mari semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dengan iman, hamba percaya yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terbeban berat sudah diberikan jawaban doa. Yang terikat dilepaskan. Hamba berdoa, seluruh jemaat GBPRJ Tuhan selamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoanya bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh saya melihat tangan-tangan yang diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Johan Lumodong untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Dan kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan. Bisa angkat tangannya, maka teman-teman pengerja dengan cepat akan melayani Bapak Ibu Saudara. Dan yang memberikan dengan kris, bisa scan kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Dan pastikan penerimanya adalah GBI, kolektor GBI PRJ. Bila sudah siap, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan deklarasikan doa persembahan bersama-sama. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi Bapak. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat-Mu. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Tiba saatnya Tuhan kami angkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus kau telah kirimkan Tuhan Bapak Pendeta Johan Lumodong ke tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan pakai lagi lebih lagi Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa ini menangkan Tuhan Yesus. Berkati untuk istri, anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara berkat, mari katakan amin. Shalom everyone, khususnya untuk kaum milenial yang saat ini sudah menjadi orang tua. Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai parenting di milenium ketiga. Di era teknologi yang berkembang pesat ini, kita seringkali dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat.
Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan, terutama dalam hal pengasuhan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua merespons perkembangan ini? Mari kita bahas bersama. Parenting adalah proses pengasuhan yang kita sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita. Pengasuhan ini tidak hanya mencakup aspek fisik seperti memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, emosional, dan sosial anak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Melalui Alkitab, kita diajarkan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu, pengasuhan harus mencakup seluruh aspek ini agar anak-anak dapat berkembang secara utuh. Para ahli parenting menyebutkan bahwa pengasuhan adalah sebuah interaksi yang berlangsung terus-menerus antara orang tua dan anak yang memberi pengaruh besar bagi perkembangan keduanya. Parenting bukan sekedar rutinitas, melainkan proses yang dinamis dan penuh makna. Sebagai orang tua, tujuan kita tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan hidup, tetapi juga menuntun mereka dalam keteladanan untuk memahami dan menjalankan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah contoh yang bisa kita lihat adalah Musa. Musa memilih meninggalkan segala kenyamanan di istana Firaun karena ia mengikuti panggilan Tuhan. Sebuah keputusan yang dipengaruhi oleh didikan orang tuanya, Amran dan Yokebed. Kita belajar dari sini bahwa tujuan tertinggi dari parenting adalah membekali anak-anak kita dengan iman yang kuat, sehingga mereka mampu membuat keputusan yang benar, tidak mengikuti arus duniawi, tetapi mengerti kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Siapa yang berperan utama dalam parenting? Orang tua, baik ayah maupun ibu, adalah pemeran utama dalam proses parenting. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 6-7, Tuhan memerintahkan kita untuk terus mengajarkan firman-Nya dalam seluruh area dan musim kehidupan kepada anak-anak. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa pengasuhan anak membutuhkan kerjasama yang solid antara suami dan istri. Kesepakatan dan keharmonisan dalam mendidik anak sangat krusial, karena anak-anak membutuhkan panduan yang konsisten. Perbedaan pendapat antara suami dan istri harus diselesaikan dengan baik agar tidak membingungkan anak dalam proses pendisiplinan. Di era milenium ketiga ini, kita menghadapi tantangan yang besar sebagai orang tua. Anak-anak kita, khususnya generasi Z dan Alpha, hidup di dunia yang dipenuhi oleh pengaruh teknologi. Setiap hari mereka terpapar oleh internet, media sosial, dan berbagai bentuk hiburan digital. Akses yang mereka miliki terhadap teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga menghadirkan bahaya, terutama dalam hal kekerasan, budaya permisif, dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki nilai yang kuat dan tidak tergoyahkan oleh tren duniawi. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa tidak semua yang populer itu benar dan tidak semua yang mereka lihat di media sosial layak untuk diikuti. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan sebagai orang tua milenial dalam menghadapi tantangan ini. Yang pertama, membangun mesbah keluarga. Luangkan waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab bersama keluarga. Ini akan memperkuat fondasi spiritual anak-anak. Yang kedua, memberikan waktu berkualitas. Jangan hanya hadir secara fisik, tetapi berikan perhatian penuh kepada anak. Waktu bersama, seperti makan malam keluarga atau liburan, akan membangun ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Yang ketiga, disiplin dengan kasih. Sepakati aturan yang konsisten dalam mendidik anak. Disiplin penting, tetapi harus dilakukan dengan kasih. Yang keempat, kenali potensi anak. Setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Sebagai orang tua, kita harus mengenali potensi mereka dan membantu mereka untuk mengembangkannya. Parenting di era milenium ketiga memang penuh tantangan. Namun dengan bimbingan Tuhan dan tindakan-tindakan yang tepat, kita bisa membesarkan anak-anak yang kuat dalam iman dan siap menghadapi dunia. Amsal 22 ayat 6 mengingatkan kita,
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mari, bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan kasih dan hikmat dari Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.